Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pagi ini kita bertemu di ASJ Channel, edisi khusus pembahasan soal SBMPTN UTBK yang insya Allah upload tiap hari Sabtu. Pagi ini kita akan bahas tentang barisan dan deret, ya, barisan dan deret bagian yang kedua. Setelah minggu yang lalu kita membahas bagian yang pertama. Sebelum saya membahas soal tentang barisan dan deret ini, kembali saya ingatkan lagi ringkasan teori barisan dan deret. Ini di edisi pertama kemarin sudah ada. Ini untuk deret aritmatik dan ini untuk deret geometri. Sekedar mengingatkan saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 1. Ini saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2012. Jika A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan Sn sama dengan 3 kurung buka 2 pangkat N plus 1 min 2 kurung tutup adalah jumlah N suku pertama deret geometri, maka A plus R sama dengan berapa? Jawaban yang disiapkan ini 4, 5, 6, 7, 8. Oke, garis deret geometri diketahui di soal Sn 3 kurung buka 2 pangkat N plus 1 min 2 kurung tutup. Kalau ngerjakan soal deret aritmatik atau deret geometri atau deret apa saja, kalau diketahui Sn dalam bentuk umum seperti ini, maka kita pasti menggunakan rumus ini. UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Maka kita cari dulu S0. Ini S0 ya, S0. Berarti N ini diganti 0 ya. Untuk mempercepat waktu, untuk mempercepat pengerjaan soal, kalau S0 nggak usah dihitung pasti 0 ya. Jadi nggak usah dihitung, S0 pasti 0. Kalau S0 hasilnya tidak 0 berarti mungkin kurang cermat yang buat soal ini. Tapi rata-rata S0 itu pasti 0. Sekarang S1 berarti apa? N ini diganti 1. Berarti ini 3 tetap, 2 ini tetap, N yang ini N diganti 1 ini, ganti 1. Ditambah 1 tetap ini 1 ya. Itu. Terus ini min 2 tetap min 2. Sama dengan tetap, 3 tetap, kurung tetap, 2 tambah 1 tambah 1 itu 2, 2 pangkat 2, 4. Min 2-nya tetap, kurungnya tetap. 4 kurangi 2 itu sama dengan 2, kalikan 3 sama dengan 6. Lalu kita cari S2. S2 berarti N ini diganti 2 gitu aja. Jadi 3-nya tetap, ini 3 tetap. Terus N ini diganti 2 ini. Lainnya tetap. Min 2 ini tetap, kurungnya juga tetap. Terus 3-nya tetap, 2 tambah 1 berapa? 3. 2 pangkat 3, 8. Min 2-nya tetap. 8 kurangi 2, 6 kali 3 sama dengan 18 itu. Lalu masukkan ke rumus ini. Kalau nyari U1 berarti N-nya diganti 1. Ini 1. S-nya tetap. N-nya diganti 1. Min-nya tetap. S, N-nya diganti 1, min 1, 0. Maka U1 sama dengan S1-nya dari sini. Ini S1. 6 masuk situ 6. Ya. Lalu S0 dari sini, S0 sama dengan 0, masuk sini 0. 6 kurangi 0 sama dengan 6. U1 sudah ketemu. Lalu U2-nya berarti S2 ini. N-nya diganti 2 ini. N diganti 2. N ini ganti 2 kurangi 1 sama dengan 1, S1. Berarti S2-nya dari sana, S2 ini. Ini 18 masuk sini, seret 18. S1-nya dari sini, S1 sama dengan 6, 6 ini. 18 kurangi 6 sama dengan 12. Karena ini di soal sudah diberitahu deret geometri, maka enggak perlu mencari 1U lagi. Tapi kalau ini enggak diketahui, untuk membuktikan ini deret geometri atau bukan, maka kamu perlu U3 ya.
perlu U3. Tapi ini enggak perlu karena oleh pembuat soal sudah diberitahu kalau ini deret geometri. Langsung aja pakai rumus ini, R sama dengan U2 bagi U1. U2-nya ini 12, ya 12 U2, U1-nya 6 dari sini, 6. 12 bagi 6, 2. Maka yang ditanya AA itu berarti U1 ini. U1 sama dengan A6, ini 6. A6. Ya. R-nya ini 2, 2. 6 tambah 2, 8. Berarti A tambah R sama dengan 8. Kita lihat jawabannya, A tambah R 8 berarti jawabannya E. Ya. Tidak sulit kok ini, cuman menghafal rumus ini ya. Bagi yang senang otak-atik, ada cara, barangkali bisa lebih cepat dari ini, cuman apa? Butuh pemikiran sedikit, butuh kreativitas. Coba kita lihat cara lainnya ya. Sn sama dengan 3 kali 2 pangkat N plus 1 min 2 kurung tutup. Ini diketahui di soal ya. Diketahui di soal. Terus ini sama dengannya tetap, 3-nya tetap. Ini kalau ini plus, pangkat ini kalau ini plus bisa dipecah pangkatnya menjadi kali ini. Kalau min menjadi bagi ya, sifat di kelas 10 ya, di kelas 10. Jadi ini 2 pangkat N kali, karena ini plus, kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Min 2 tetap. Lalu 2 saya beri tanda biru, karena sama saya beri tanda biru. Yang sama ini, yang biru ini saya keluarkan dari ke sana menjadi ini. Nah biru. 3-nya tetap. Biru ini dari ini dengan ini sama keluar, sama-sama keluar jadi biru. Nah yang tidak biru ditulis lagi, 2 pangkat N, ini 2 pangkat N. Kalau 2 ini sudah keluar berarti tinggal 1. Kenapa? 1 kali 2 kan 2. Ya. Oke bisa ya. Setelah itu 3 kali 2, 6. 2 pangkat N tetap, min 1 tetap. Agar nampak bisa menggunakan rumus ini, kan ini rumus SN dari deret geometri ya. Maka di bawah, ini kan tidak ada 2 min 1, tapi di sini saya kasih 2 min 1. Kenapa 2 min 1? 2 min 1 kan 1. Ini dibagi 1 berarti tetap ini. Gitu loh. Nah kenapa kok dibagi 2 min 1 agar bentuknya seperti ini. Gitu loh. Ini 6, hijau, A, hijau. 2, ini R. N-nya tetap, min 1-nya tetap. Ini 2, R, min 1-nya tetap. Berarti yang hijau itu A sama dengan 6. Ini 6. Yang kuning berarti R sama dengan 2. Nah ini R sama dengan 2. R-nya 2. 6 tambah 2, 8. Lebih cepat sedikit, cuman apa? Butuh mengotak-atik seperti ini ya. Ini kalau kamu latihan soal yang cukup banyak, insya Allah kamu akan bisa ya. Maka itu SBMPTN sudah lebih dekat lagi ya, sampai seminggu lagi berkurang waktunya, maka lebih fokus lagi, belajar lebih giat, berdoa lebih khusyuk ya, lebih khusyuk, dan berbuat baik lebih banyak agar banyak yang mendoakan kalian sehingga kalian bisa sukses SBMPTN. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2018. Jika min 2, A plus 3, A min 1 membentuk barisan geometri, jadi ini U1, ini U2, ini U3, barisan geometri. Maka jumlah 11 suku pertama yang mungkin adalah ini jawabnya. Barisan geometri min 2, A plus 3, A min 1. Ini diketahui di soal tadi ya. Lalu kalau diketahui seperti ini, kamu langsung pakai ini, rasio. Ciri-ciri dari deret geometri kan rasionya sama. R sama dengan U2 per U1. Sama dengan U3 per U2. Tadi di ringkasan teori itu ya. Ada ini. U2-nya berarti ini. A plus 3, ini ganti U2, ini A plus 3. U1-nya berarti min 2, ini U1. Ya. U3 berarti ini A min 1, ini U3 ke sini. U2-nya tetap 2A plus 3 ini A plus 3 ya. Setelah itu dikalikan silang biasa ini A kuadrat, A kali A kuadrat.
Lalu ini 3 kali A, 3A. Yang ini 3 kali A, 3A. 3A tambah 3A itu 6A. Bisa ya? 3 kali 3, 9. Lalu ini min 2 kali A, min 2A, min 2 kali min 1 plus 2. Dipindah kiri semua menjadi A kuadrat tetap. Ini min 2A ke kiri menjadi plus 2A ditambah 6A, 8A. Ya. 2 pindah ke kiri jadi min 2 tambah 9, 7. Sama dengan 0. Karena ini sudah dipindah kiri semua, maka di kanan sama dengan 0. Bisa ya? Oke, itu bisa difaktorkan menjadi A plus 7 kali A plus 1. Faktornya kita sudah bolak-balik, cuman ketentuan memfaktorkan seperti ini saya ingatkan sedikit. 7 kalau dikalikan 1 itu sama dengan ini, 7. Kalau dijumlah 7 ditambah 1 harus sama dengan itu. Kalau seperti itu, ini kali ini sama dengan itu, ini kali ini sama dengan itu, berarti pemfaktorannya sudah betul. Ya. Maka A plus 7 sama dengan 0, A-nya min 7. A plus 1 sama dengan 0, A-nya min 1. Nah sekarang yang ini saya tulis, barisan geometri ini saya tulis lagi. Ini jika A-nya min 1, karena tadi dapatnya 2, min 7 dan min 1. Coba saya pakai min 1 dulu. Jadi jika A sama dengan min 1, maka barisan geometrinya, ini tadi yang di soal itu ya. Yang dari soal. Maka min 2-nya ini saya tulis tetap. Terus ini koma, A-nya diganti min 1 ini. Min 1 tambah 3. Ini min 1 tambah 3. Ya. Terus koma lagi. Ini A min 1 masuk sini. Berarti min 1, hasilnya itu. Bisa dipahami ya. Oke, ini min 2. Min 1 tambah 3, 2 ini. Min 1, min 2, min 1, min 1. Jawabnya min 2 ini. Nah ini kuning ini hasil dari kuning ini. Sedangkan yang hijau ini saya tambahi sendiri dengan mengikuti pola di depannya ini. Ini coba ini kita melihat min 2, 2, min 2, 2, min 2, 2, min 2. Ini kalau ada lagi 2, min 2 dan seterusnya ya. Jadi ditanya jumlah 11 suku pertama yang mungkin. Ini kalau ingin cepat, kalau rumus biasa pakai rumus SN ya. Tapi kalau ingin cepat coba ini. Kalau yang kuning ini saya jumlah, 3 suku saya jumlah, ini 2 depan hilang, min 2 tambah 2 hilang. Berarti hasilnya min 2. Kalau 5 yang saya jumlah, ini 5 sampai sini ya. Min 2 tambah 2 hilang, min 2 tambah 2 hilang, hasilnya min 2. Kalau 7 sampai sini, ini hilang, ini hilang, hasilnya min 2. Jadi kalau 11 hasilnya min 2. Seperti ini tadi ya. Bisa ya. Ini untuk mempercepat pengerjaan soal. Min 2 ada enggak? Coba kita lihat min 2. Min 2 ini jawaban A. Kalau min 2 ini ternyata belum ada, maka kamu pakai yang min 7. Ya. Tapi karena dengan menggunakan A min 1 sudah ada, ya sudah selesai. Kita anggap selesai. Bisa dipahami. Jadi mengerjakan soal SBMPTN, UTBK itu harus banyak latihan sehingga kamu banyak berkreasi, banyak berinovasi. Sehingga apa? Mengerjakan soalnya bisa cepat. Baik, saya lanjut dengan contoh yang ketiga. Saya ambil dari SBMPTN tahun 2011. Jika A, B, C, D, E membentuk barisan geometri, berarti ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima ya. Terus, dan A kali B, kali C, kali D, kali E sama dengan 128. Maka di antara kelima suku barisan itu yang dapat ditentukan nilainya adalah suku ke... Ini kalau kamu nggak latihan soal, kamu bisa bingung mengerjakan soal ini. Tidak ada apa-apa kayak gini. Tidak ada apa-apa ya. Hanya A, B, C, D huruf-huruf membentuk barisan geometri. Coba kita lihat pembahasannya. Barisan geometri itu rumus umumnya begini. A, suku pertama, suku keduanya AR menggunakan rumus ini ya. Suku ketiganya AR kuadrat dari mana? Ini kalau suku ketiga berarti N-nya tambah 3. Ini masuk sini 3 min 1 berapa? 2. AR kuadrat. Ini AR kuadrat.
Kalau suku keempat berarti R-nya 4, N-nya 4. N sama dengan 4. 4 masuk sini. 4 min 1, 3. Makanya R pangkat 3 dan seterusnya ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, kalau kamu ngerjakan ini dari soal, diketahui ini A, B, C, D, E, terus ini A ganti sini A, AR diganti ke sini, AR kuadrat ganti ke sini, AR pangkat 3 diganti sini, mungkin kamu kebingungan nyari mana yang bisa ditentukan. Tapi kita bisa berinovasi, deret geometri itu ini yang penting untuk diingat. Kalau ke kanan, ini dikalikan R. Ini sama dengan ini kali R hasilnya ini. Ini kali R hasilnya itu. Ini kali R hasilnya itu. Dan seterusnya. Maka bisa juga kalau banyaknya suku itu ganjil, kamu misalnya 3, ada 3 seperti ini. Yang di tengah kita tetapkan dulu P. Maka kalau dikalikan R hasilnya itu, kalau ini dibagi R hasilnya itu. Kalau 5, berarti ini tetapkan dulu P. PR kuadrat. Ke kiri P per R kuadrat. Tahu ya? Ini tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka karena 5 pakai yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. P per R kuadrat, P per R, P, PR, PR kuadrat. Kalau ini dikalikan, ini kan kali. Titik ini kali. Maka R kuadrat dengan R kuadrat itu coret. R di bawah ini dengan R ini coret. Berarti R-nya hilang. P kali P kali P kali P kali P, P pangkat 5, 128. Berarti dengan P pangkat 5 sama dengan 128, berarti P-nya bisa ditentukan. Berapa? Tidak penting, ya. Pokoknya sudah bisa ditentukan. P itu mana? Ini P. Bisa ditentukan, berarti itu C. C bisa ditentukan. Suku keberapa? 1, 2, 3. Jadi yang dapat ditentukan nilainya adalah suku ketiga. Paham ya? Jadi harus penuh kreasi ya. Makanya itu ikuti ASC channel ya. Ikuti ASC channel agar apa? Agar kamu bisa berinovasi seperti ini. Terbiasa berinovasi. Baik, kita lanjut contoh berikutnya, yaitu contoh yang keempat. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2018. Diberikan barisan geometri dengan suku N sama dengan UN, lalu U3 ditambah U4 sama dengan 4 kurung U1 tambah U2 kurung tutup, dan U1 kali U4 sama dengan 4U2, jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah jawaban yang disiapkan seperti ini. Maka coba kita lihat pembahasannya. Barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Juga ada rumus SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah sekarang dari soal diketahui U3 ditambah U4 sama dengan 4 U1 tambah U2. U3-nya ini berarti N diganti 3, maka A, R, 3 min 1, 2, AR kuadrat. AR kuadratnya itu. Nah, sip ya. U4 berarti N-nya diganti 4 ini. Ini diganti 4, 4 min 1, 3. Berarti AR pangkat 3. AR pangkat 3 masuk sini, masuk situ. Ya, bisa paham ya. Ini sama dengan. 4-nya ini tetap. U1-nya A, selalu ya, U1A. U2-nya pakaiin lagi, N-nya diganti 2, berarti 2 min 1, 1. R pangkat 1. Jadi AR, ini AR. Oke ya. Sekarang yang ini saya ubah menjadi bentuk ini. R kuadrat kurung buka A tambah AR, paham ini? Ini menjadi ini. Ini loh, R kuadrat kali A kan AR kuadrat. R kuadrat kali AR sama dengan AR pangkat 3, ya toh? Sama dengan 4 tetap, A plus AR tetap ini. Ini tetap saya tulis lagi di sini. Lalu ini perhatikan, yang kuning di kiri dengan yang kuning di kanan sama enggak? Sama, berarti coret. Karena sama coret. Maka dapat apa? R kuadrat sama dengan 4.
Kalau R kuadrat 4 berarti R-nya 2 atau R sama dengan min 2. Plus minus 2 yang biasa kamu kenal ya. Dari soal diketahui ini. U1 kali U4 sama dengan 4U2. U1-nya itu A. U4 itu AR pangkat 3. Menggunakan rumus ini ya kayak tadi. 4-nya tetap. U2-nya pakai rumus ini. Hasilnya AR ya. Lalu di sini ada A, di sini ada A, saya warnai kuning sama, berarti yang sama ini bisa dicoret, yang kuning ini loh bisa dicoret. Seret. Tinggal AR kuadrat ini bukan AR pangkat 3 ya, tapi AR kuadrat, ini 4 ya. Lalu R kuadratnya ini saya ganti ini 4. Seret ini 4 ya. Terus, jadi 4 ini 4, A kali 4 sama dengan 4, berarti A-nya 1. Bisa ngikuti? Bisa ya. Terus jumlah 4 suku pertama, kalau R-nya 2, berarti sama dengan apa? S4, ini pakai rumus ini loh. N-nya diganti 4 ini. S4 sama dengan A, ini A-nya 1, dari mana ini? 1. Lalu ini 1 tetap, ini 1. Min, R-nya diganti 2 tadi. R-nya 2 ini, 2 sini. 2, pangkat 4 dari N ini ya. 1 min 2. Berarti 1 ini enggak usah ditulis karena perkalian. 2 pangkat 4, 16. Berarti 1 tetap min 16 ini. 1 min 2, min 1. 1 kurang 16 berapa? Min 15. Bagi min 1, 15. Berarti jawabnya E. Coba kita lihat jawabnya E. Nah ini 15. Ya. Bisa ya. Oke. Kita lanjut dengan contoh yang kelima. Saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2004 ya. Agar variasi soalnya cukup banyak. Jadi setiap soal bervariasi ya, tidak sama, idenya tidak sama. Yang ini, suku keempat suatu barisan geometri sama dengan suku ke-8 suatu barisan aritmatik. Oh ini rupanya gabungan ya, soal gabungan antara barisan geometri dan barisan aritmatik. Coba satu persatu agar kita tidak lupa dari kalimat ini. Suku keempat suatu barisan geometri sama dengan suku ke-8 suatu barisan aritmatik. Ini coba kita lihat di pembahasannya ini. Dari soal U1 BG sama dengan ini U4 BG barisan geometri sama dengan U8 BG. Ini dari kalimat pertama tadi ya. Lalu yang diketahui lagi coba kita lihat. Kedua barisan tersebut mempunyai suku pertama sama dengan 2 ya. Jadi maksudnya apa? Suku pertama barisan geometri 2, suku pertama barisan aritmatik juga 2. Coba kita lihat yang diketahui. Ini U1 BG sama dengan U1 BA, yaitu ditulis diberi lambang A sama dengan 2. Jadi dua-duanya sama. Lalu berikutnya. Jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmatik, dan keduanya merupakan bilangan bulat. Nah, coba kita lihat dari kalimat ini ya. R-nya BG sama dengan R-nya bedanya BA ya. Coba kita lihat. R-nya BG sama dengan bedanya BA. Dimisalkan X ya, dimisalkan X. Ini diketahui di soal bilangan bulat ya. X-nya itu bilangan bulat. Lalu dari yang ini sekarang, yang ditanya apa ini? Yang ditanya suku kelima barisan geometri dikurangi suku ke-11 barisan aritmatik adalah berapa? Coba kita lihat. Ini yang diketahui di soal yang baris pertama tadi. U4 barisan geometri sama dengan U8 barisan aritmatik. U4-nya berarti AR pangkat 3, paham ya? Dari mana 3? 4 kurang 1 ini. Tadi pada soal pembeluk sebelumnya sudah ada penggunaan rumus ini. Terus ini, U8 rumusnya kan A ditambah N-1 beda. Berarti A ditambah N-1. 8 min 1 berarti 7. Beda ya. Ini R-nya dimisalkan sama dengan X dan B-nya sama dengan X. Nah ini, A-nya tetap, ini A-nya tadi 2 ini loh. A-nya 2, masuk sini 2, ini 2. R-nya adalah ini, X masuk sini, berarti X pangkat 3 ya. Lalu A ini dari sini A-nya 2, ini 2 plus 7B, B-nya adalah X.
B-nya adalah X ini. Bisa ya. Jadi pemisalan, ini X ini dimisalkan. Kalau ini diketahui di soal. Ya, yang ini. Oke, sekarang 2X pangkat 3 ini tetap ini. 7X dipindah kiri menjadi min 7X ini. 2 dipindah kiri jadi min 2 ini. Karena sudah dipindah semua, maka di kanan sama dengan 0. Ini memakai teori Horner di matematika minat kelas 11, kita dapat pemfaktorannya seperti ini. X min 2 sama dengan ini. Ya. Ini kali ini. Hasilnya ini nanti. Memakai teori Horner. Ya. Sama dengan 0. Ya. Maka dari sini X-nya 2. Dari sini tidak penting. Ya. Dari sini aja ya. X-nya 2 ini. Nah yang ditanya apa? U5BG dikurangi U11BA. U5BG berarti AR pangkat 4 memakai rumus UNBG tadi. BG itu barisan geometri. Min ini tetap min. U11 menggunakan rumus seperti ini ya, seperti ini. Berarti A ditambah 10B. Bisa dipahami ya. Maka A-nya diganti 2. Dari mana ini? 2 sini 2 ya. R-nya itu X, berarti ini masuk sini 2. Pangkat 4 tetap. Min-nya tetap. Kurungnya tetap. A-nya 2. Dari mana? Ini tadi A2. Plusnya tetap. 10-nya tetap. B-nya berapa? B itu ini. B sama dengan X. Berarti B-nya sama dengan 2 juga. Ini B-nya 2. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. Kali 2, 32 ya. Terus ini 10 kali 2 itu 20. Tambah 2, 22. 32 kurangi 22 sama dengan 10. Coba kita lihat sama dengan 10 itu jawaban C kah? Nah ini C ya. Bisa dipahami ya. Yang ini agak susah ya. Karena apa? Karena bentuknya kalimat seperti ini. Maka saran saya kalau ada soal seperti ini, kita lihat suku keempat suatu barisan geometri sama dengan suku ke-8 suatu barisan aritmatik. Kalimat ini langsung kita lakukan action. U4BG sama dengan U8BA. Coba. Yang ini U4BG sama dengan U8BA. Saya sekedar ngulang sedikit ya. Kalau soal cerita seperti itu menurut hemat saya. Terus yang ini kalimat berikutnya. Kedua barisan tersebut mempunyai suku pertama sama dengan 2. Berarti ini U1BG sama dengan U1BA, yaitu dimisalkan A. Biasanya U1 kan dinotasikan A sama dengan 2. Terus berikutnya ada kalimat lagi ini. Jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmatik, keduanya bilangan bulat, berarti ini. Rasionya BG sama dengan bedanya BA, dimisalkan X ya, adalah bilangan bulat. Ya ini semua yang diketahui di soal. Oke ya. Jadi kalau soalnya berbentuk cerita dilakukan action satu per satu ya. Kalimat per kalimat. Agar apa? Agar tidak lupa ya. Agar tidak lupa. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Sabtu ini. Di belakang ini ada soal untuk berlatih. Ini ayo berlatih 1, ini soalnya. Lalu ada ayo berlatih 2, ini soalnya. Ayo berlatih 3, ini soalnya. Ayo berlatih 4, dan ayo berlatih 5. Jadi ada 5 soal, bisa dicoba sendiri. Apabila kamu sudah mencoba dan ingin mendiskusikan jawaban, bisa WA pribadi ke sini. Ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan ikuti terus ASC Channel. Kalau hari Senin dan hari Kamis itu mengupload tentang pelajaran matematika mudah dan indah sesuai dengan kurikulum Dignas. Tapi kalau hari Rabu mengupload tentang dakwah dan kalau hari Sabtu mengupload tentang pembahasan soal SBMPTN untuk mereka yang ingin ikut SBMPTN tahun ini atau anak kelas 10 dan kelas 11 yang
ingin mengetahui soal SBMPTN lebih awal, sehingga lebih bisa mengantisipasinya. Baik, semoga kalian sukses.